Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, kalau kita lihat pemberitaan hari ini rasanya miris sekali ya teman-teman. Kita lihat di media sosial, di media mainstream ataupun stasiun televisi, ada demo besar-besaran di ibu kota negara kita, di Jakarta, yang mana masa demo itu sekarang lagi berunjuk rasa berdemo di gedung DPR. Mereka memprotes ya kenaikan daripada tunjangan-tunjangan DPR yang naiknya dianggap luar biasa, naiknya di luar akal para masyarakat secara umum ya, masyarakat utamanya menengah ke bawah, yang memang kemudian ditambahi, dibumbui lagi ketika kemudian dari acara kenaikan anggaran tunjangan anggota DPR yang dianggap memang sudah terlalu tinggi untuk masyarakat umum gitu kan, dan juga ditambah lagi ada kemudian yang kemudian berjoget-joget, nari-nari yang dianggap nggak pas di tengah kondisi masyarakat saat ini juga sedang kesulitan, sedang banyak yang terkena PHK, banyak yang usahanya macet, banyak yang kemudian terlilit hutang gitu kan, karena memang kebutuhan saat ini kan daily living cost itu meningkat tajam ya, apalagi di perkotaan. Ditambah lagi kemudian kasus-kasus korupsi yang semakin menyeruak yang memang ini bikin geram, bikin kesal masyarakat gitu kan. Kalau kita lihat kan memang kemarin kan kasus kemudian di Kemenkom Diki, kasus kemudian ada staf dari Kemenkom Diki yang terkait terlibat dalam backing judi online, usul kemudian dugaan korupsi di Kementerian Pendidikan gitu kan yang jumlahnya triliunan, pengadaan laptop, kemudian usul lagi dugaan kasus korupsi di Kemenak yang merugikan negara sampai triliunan gitu kan, dan nyusul kemarin juga di Kemenaker yang kasus terkait dengan pemerasan penerbitan sertifikat kesehatan dan keselamatan kerja. Yang memang kemudian hal-hal ini sebetulnya memang perlu diperhatikan gitu kan, karena memang kalau kita lihat ketika di terakhir kasus kemarin di Kemenaker kemarin juga kita lihat orang yang udah pakai baju oranye yang kemudian udah diborgol dia masih kayaknya masih keras ya, masih mengacungkan kepalan gini kan. Nah, artinya memang kemudian rasa takut dan efek jera itu yang ada sekarang dengan penegakan hukum sekarang itu masih kurang gitu kan. Dan saya pikir memang sudah saatnya wakil-wakil rakyat gitu kan, dari eksekutif gitu kan, dan dari legislatif DPR dan eksekutif, kita berharap banyak kemudian selain penegakan hukum gitu kan, tapi juga dibikin undang-undang untuk kemudian membuat jerah para pelaku-pelaku korupsi yang memang susah diberantas seperti yang ada di institusi-institusi negara gitu kan, karena memang kan hukumannya kemudian nggak berat, dan kemudian nanti juga harapannya mereka dapat remisi setiap Agustusan gitu kan. Nah ini memang kemudian saya pikir ini yang sebetulnya ditunggu-tunggu masyarakat gitu kan. Saya pikir mau naik gajinya, tunjangannya ya sebetulnya ya kalau menurut sebagian orang sih menurut saya sah-sah saja gitu di DPR, tapi memang kita berharap juga ada langkah-langkah spektakuler, langkah-langkah nyata yang memang kemudian untuk memuaskan publik lah. Salah satunya memang yang selama ini ditunggu-tunggu adalah kemudian undang-undang perampasan aset lah, paling tidak kalau kemudian masih hukuman mati itu masih diperdebatkan, paling tidak undang-undang perampasan aset yang kemudian kalau ada orang yang korupsi aset-asetnya bisa disita negara gitu kan. Dan ini memang yang kemudian ditunggu-tunggu publik, tapi itu sekedar wacana ya, dari masa ke masa sampai saat ini kita nggak ngerti. Dan kemudian sangat aneh ya, kemudian kalau kemudian rakyat kemudian mendemo wakil rakyatnya gitu kan, ini aneh kan. Makanya memang agak nggak masuk akal juga ini antara disharmoni antara rakyat yang memilih dengan wakil rakyatnya. Bahkan ketika kemudian dibubarin baru berapa jam tadi diusir gitu kan, nggak ada komunikasi antara wakil rakyat dan rakyat. Bahkan rakyat ini yang memilih gitu kan, walaupun mungkin juga bisa berargumen yang milih Sarah ya rakyat yang mana gitu kan. Tapi memang tugas Pak Prabowo sekarang juga berat ya. Memang banyak kemudian di institusi-institusi pemerintahan yang memang warisannya itu bukan cuma warisan hutang, tapi kemudian oknum-oknum yang melakukan
korupsi ya, yang sekarang juga ketika mau dibongkar pastinya juga secara nggak langsung juga pasti akan melawan ya Pak Prabowo, walaupun mereka melawan secara terang-terangan nggak berani, pastinya jangan melakukan konspirasi yang kita nggak ngerti gitu kan. Dari kasus-kasus yang terjadi kemarin kan, ketika ada demo di Pati, kemudian nyusul ada kenaikan pajak PBB di beberapa daerah di Indonesia, kita nggak ngerti gitu kan, apakah ini memang betul-betul kebutuhan daerah setempat yang PAD-nya pemasukan anggaran daerahnya itu memang kemudian kurang, tapi apakah kemudian teori-teori konspirasi kan bermunculan gitu kan, memang ada pihak-pihak yang memang berusaha mendowngrade pemerintahnya Pak Prabowo. Tapi saya yakin Pak Prabowo ini kan seorang selain politisi, selain presiden, dia juga punya track record sebagai seorang jenderal militer gitu kan, yang ahli strategi, dan juga pasti akan tahu ya teman-teman apa yang memang saat ini memang sedang terjadi dan bisa diselesaikan, pasti saya yakin gitu kan. Tapi memang yang kita tunggu-tunggu langkahnya, salah satunya adalah kemudian penegakan hukum. Yang jelas memang barometernya kemarin sudah ketara ketika ada wamen yang kemudian langsung dipecat ya oleh Pak Prabowo Subianto ketika menjadi tersangka di kasus korupsi yang terkait dengan pemerasan penerbitan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja di Kemenaker, langsung dipecat. Tapi barometernya yang lain juga masih menunggu, salah satunya adalah dugaan kasus korupsi Kemendikbud dan juga kemudian di Kemenak. Pasti ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya teman-teman. Betul-betul memang kalau kemudian terbongkar aktor-aktornya, dan memang kemudian salah satu PR yang paling utama adalah kemudian untuk wakil-wakil kita di DPR gitu kan, harapannya kemudian untuk mengegulkan daripada undang-undang perampasan aset dari para koruptor. Karena kalau kita lihat kan memang kemarin, kalau teman-teman lihat itu kan, ketika press conference KPK di hari Jumat sore kemarin, kemudian para tersangka muncul, gimana ada seseorang yang sudah kemudian jadi tersangka gitu kan, pakai pakaian orange, masih ngangkat lengannya gitu kan, ngepalkan tangannya. Apakah itu maksudnya apa gitu kan? Dia kayaknya nggak ada rasa takut, rasa malunya gitu kan. Dan seperti ini memang kemudian bikin publik, bikin masyarakat itu nggak cuman sedih, prihatin, tapi juga jengkel dan juga ngeri juga gitu kan. Sudah demikian beraninya, dimana kabarnya kemarin di Kemenaker ini kan sebelumnya juga, sebelum kasus yang kemarin itu sudah ada pemeriksaan, ada masalah, tapi mereka memang nekat karena mungkin efek jerahnya nggak ada gitu kan. Dan ini yang memang ditunggu-tunggu masyarakat ya, tentang saya yakin kalau kemudian undang-undang seperti perampasan aset digulkan gitu kan, pasti publik juga akan puas ya teman-teman. Kalaupun kemudian yang namanya hukuman mati, banyak yang kemudian masih memperdebatkan gitu kan, tapi paling tidak perampasan aset ini sangat penting sekali ini. Karena kalau kita lihat kasus-kasus korupsi dari semenjak berdirinya KPK sampai dengan saat ini sebagai institusi tambahan ya setelah Kejaksaan Agung gitu kan, ya koruptornya kayaknya nggak ada ngeri-ngerinya sama sekali, nggak ada rasa takutnya gitu kan, dan nggak ada juga rasa budaya malunya gitu kan. Lihat aja kemarin gitu kan, ngepalkan tangan kayak nggak tahu gitu kan maksudnya apa gitu kan. Yang kayak gini memang ya, karena memang masyarakat kita itu masih gampang dipengaruhi ya dengan pencitraan gitu kan. Pencitraannya kayak jadi pahlawan, gebrak sana gebrak sini, bluffing sana gertak sini, tapi nyatanya justru terlibat kasus korupsi gitu kan. Ini kan memang jangan sampai kemudian kita terpengaruh dengan pencitraan gitu kan. Itu harapan kita ya pastinya, dan saya yakin kalau kemudian gejolak ini pastinya bisa diredam ketika nanti memang kemudian ada kemudian hal-hal penting yang kemudian diperhatikan oleh legislatif kita. Salah satunya pastinya undang-undang kemudian perampasan aset yang akan bikin jera, dan harusnya kemudian ada percontohan ya kemudian yang betul-betul hukumannya berat dan bikin jera mereka. Buat contoh yang lain yang memang akan tetap aja pasti berani gitu kan. Dimana KPK itu udah berdiri berapa puluh tahun ya masih aja yang korupsinya semakin menggila. Ini kan penegakan hukum juga penting, tapi saya pikir juga efek jera jauh lebih penting lagi. Itu menurut saya. Kalau teman-teman punya analisa yang lain gitu kan, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di malam hari ini.
Semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.